Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Paus. Saya dari Prodi Ilmu Politik 2018 FISIP UMJ. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan paternalistik, dan bagaimana saya akan jelaskan satu persatu bagaimana itu kepemimpinan dalam karismatik dan kepemimpinan dalam paternalistik. Dalam kepemimpinan pertama kita akan membahas tentang kepemimpinan karismatik, yaitu salah satu kepemimpinan karismatik ini adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karismatik yang dimiliki setiap seseorang untuk menarik dan menginspirasi pengabdian orang lain agar itu menjadi salah satu contoh gaya yang berpusat pada pemimpin. Selain kepemimpinan otoritatif dan transisional, pemimpin lebih percaya diri pada visi dan kemampuannya sendiri. Salah satunya dalam karismatik yang dimiliki setiap pemimpin. Pemimpin karismatik ini lebih banyak berkomunikasi dengan para pengikut, dan mungkin pemimpin karismatik ini sering lebih berbaur dan lebih terbuka kepada para pengikutnya. Contohnya kita bisa ambil dari pemimpin yang memiliki karismatik itu Soekarno, presiden paling pertama di Indonesia, yaitu adalah Soekarno. Contohnya karismatik yang dimiliki Soekarno ini adalah pemimpin yang digunakan kemampuan orasi dan pidatonya ketika berada di depan para masyarakat, dan memiliki kepribadian yang menarik dan komitmen yang tak mudah tergoyangkan oleh siapapun. Soekarno ini dia menggerakkan masyarakat untuk perubahan positif, yakni untuk bertujuan satu tujuan, yaitu menuju kemerdekaan Indonesia. Beberapa contoh lainnya yang memiliki kepemimpinan karismatik lainnya adalah Martin Luther King yang mempertunjukkan hak-hak sipil dan menghilangkan diskriminasi ras di Amerika Serikat. Dibandingkan bisnis, ada Jack Welch, mantan CEO General Electric, yang juga sebagai yang memiliki pemimpin salah satu karismatik dalam jiwa kepemimpinan. Lanjut, mengapa kepemimpinan memiliki karismatik dalam suatu pemimpin itu sangat penting? Karena menginspirasi, salah satunya adalah untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk berkomitmen terhadap tujuan, agar apabila seseorang memiliki karismatik dalam jiwanya, itu sangat penting dan dapat tidak diragukan lagi untuk meyakinkan bawahannya agar apa yang diinginkan dapat dicapai secara kepercayaan yang penuh dari bawahannya. Mereka cocok di lingkungan di mana orang membutuhkan kehadiran individu yang mampu menggerakkan dan mengubah status quo. Jadi mereka sangat menginginkan sosok pemimpin yang mempunyai karismatik di dalam diri seseorang. Jadi pemimpin karismatik ini sangat penting ya bagi setiap pemimpin yang memimpin di daerahnya. Kenapa presiden kita dipilih sebagai presiden Republik Indonesia? Karena
pasti ada salah satu karismatik yang beliau miliki dan dapat menjadi pilihan masyarakat untuk memimpin di negara Republik Indonesia ini. Nah, contoh dari yang kita bisa ambil lagi adalah pemimpin-pemimpin daerah yang dipilih oleh masyarakatnya karena dipercayai oleh masyarakatnya. Dalam situasi tersebut, pemimpin dianggap memiliki kemampuan luar biasa bahwa bawahan dan pengakui penting lain yakni dan percaya pemimpin membawa perubahan yang lebih baik. Jadi pemimpin karismatik ini dipercayai oleh masyarakatnya, bawahannya dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi dari hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, apa itu entah dari tidak berkembangnya suatu daerah ataupun suatu negara. Baik. Dalam memimpin dalam memimpin satu daerah maupun satu lingkungan yang dipimpin olehnya, dia pasti memiliki gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda, dan itu sudah menjamin serta dipercayai oleh bawahannya. Nah, di sini mereka juga penting ketika organisasi mengalami perubahan yang sangat fundamental. Mereka sangat baik dalam memotivasi pengikut untuk melakukan apapun yang diperlukan. Jadi ketika ada salah satu problem yang terjadi di lingkungan organisasi, nah kepemimpinan dalam pasti ada satu orang yang memiliki gaya berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu entah itu dari pemimpin ataupun dari orang-orang di sekitar di lingkungan organisasi tersebut. Karena kepemimpinan yang berkarismatik ini sangat susah bagi seseorang untuk kita mempercayai bahwa ini dia memiliki karismatik, itu sangat susah. Oke, dalam situasi tersebut, pemimpin dianggap memiliki kemampuan luar biasa. Bawahan dan pengaku kepentingan lain yakni dan percaya pemimpin bahwa perubahan yang lebih baik itu memunculkan energi positif di antara pengikut mereka secara sekuler mengikuti perintah dengan percaya yang tinggi. Jadi pemimpin yang telah dipilih dalam satu organisasi, yakni dia telah dipilih dan dipercayai bahwa dia akan merubah suatu lingkungan yang sekuler hingga menonjol tinggi perubahan-perubahan yang telah disusun oleh bawahan hingga dipercayai satu pemimpin yang memiliki karismatik untuk merubah keadaan-keadaan tersebut. Nah, di sini kita akan lanjut dengan pembahasan karismatik pemimpin yang kepemimpinan yang karismatik. Para pemimpin karismatik sangat peduli dengan cerita mereka. Untuk itu, mereka akan menggunakan berbagai cara untuk memikat dan menginspirasi pengikut. Pemimpin yang karismatik ini, dia akan menggunakan segala cara untuk memberi inspirasi, membuka jalan untuk bawahannya agar tidak hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Lanjut, kita akan membahas tentang pemimpin yang paternalistik. Nah, pemimpin paternalistik ini adalah pemimpin yang bagaimana kita bisa contohkan sebagai pemimpin yang sangat kecil, yaitu yang mungkin tidak sama dengan pemimpin karismatik ya, yang memiliki
salah satu karismatik tersendiri ke dalam kepemimpinan. Nah, pemimpin ini memiliki ciri tertentu yang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung kondisi dan siapa yang menjalankannya. Jadi pemimpin yang pemimpin yang pemimpin paralistik ini adalah pemimpin yang kadang naik, kadang turun. Dia itu tidak seperti pemimpin karismatik yang siap untuk menyelesaikan satu masalah, ya gitu. Nah, pemimpinan karismatik ini lebih diidentifikasikan dengan kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat sebagai berikut. Sebagaimana mengapa bawahan sebagai manusia yang belum dewasa atau anak-anak sendiri yang perlu dikembangkan. 2. Bersikap terlalu melindungi. 3. Jarang memberikan kesempatan bawahan untuk berinisiatif maupun mengambil keputusan sendiri. Nah, seperti ini yang kita perlu ketahui, bahwa kepemimpinan yang paternalistik ini jadi dia itu mengunci ruang agar orang-orang yang di dekatnya itu, bawahannya itu tidak bisa memberikan pendapat ataupun memberikan ruang yang telah ditentukan oleh dia sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh yang perlu kita hindari ya, karena setiap orang sendiri itu pasti memiliki hak untuk berpendapat atau memberikan solusi agar permasalahan-permasalahan yang ada itu dapat dirubah. Nah, lanjut, tidak memberikan kesempatan bawahannya untuk mengembangkan imajinasi kreativitas. Jadi pemimpin yang paternalistik ini sangat tidak memberikan ruang bagi bawahannya untuk mengembangkan imajinasi agar berkembang. Dalam tanda kutip, kita memberikan ruang yang luas untuk membuka relasi-relasi yang lebih banyak kepada bawahannya. Tapi ini malah dia mengunci bawahannya untuk tidak diberikan ruang untuk berimajinasi. Kita bayangkan saja dalam satu organisasi, jika ada pemimpin yang memiliki sifat yang seperti ini, bagaimana organisasi itu sendiri akan terbangun apabila ada pemimpin yang memiliki sifat yang seperti begini. Jadi kita harus menyeimbangkan antara karismatik dengan paternalistik ini. Kenapa saya bilang menyeimbangkan? Karena kita dalam suatu pemimpin pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, agar menjadi keseimbangan, kita harus memanage atau melihat mana yang harus dilanjuti, mana yang harus ditindaki, dan mana yang tidak perlu ditindaki, begitu. Karena ada baiknya juga pemimpin yang memiliki jiwa paternalistik ini mungkin dalam tanda kutip dia melihat bawahannya yang mungkin tidak pantas di bagian situ, dia memilih untuk menaruh di bagian lain gitu mungkin. Nah, lanjut, selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Ini sudah menjadi porsi yang dimiliki oleh setiap orang, karena yang kita tahu orang termasuk saya juga pasti memiliki sikap yang egois, selalu ingin benar, selalu ingin bertahan, selalu ingin merasa dia yang paling, itu sudah menjadi benar, itu sudah menjadi hal yang baik, padahal belum tentu itu menjadi hal yang baik untuk bawahan dan lingkungan organisasi. Nah, sedangkan tipe kepemimpinan
materialistik ini tidak jauh beda dengan paternalistik, selain terdapat sikap overprotective atau terlalu melindungi dan disertai kasih sayang yang melebihi. Jadi di dalam kepemimpinan yang menjiwai setiap orang dengan pemimpin yang paternalistik ini, mungkin dia lebih menyayangi dirinya sendiri ketimbang melihat kebaikan-kebaikan apa yang akan terjadi di bawah kepada bawahan-bawahannya. Contohnya dalam satu organisasi apabila sudah memiliki tujuan yang telah disepakati dan itu harus dijalankan dengan prosedur yang ada, namun dari adanya sikap paternalistik ini yang membatasi terus tidak memberikan ruang, maka dalam untuk mencapai tujuan itu pasti tidak akan berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.